Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjut lagi belajar kita, ngaji kita. Jadi intinya ngaji filsafat itu ya ngaji, kita belajar ya. Segala yang di luar itu bonus. Jadi bonus itu ada, alhamdulillah, tidak ada ya, tidak masalah. Bahkan termasuk pemahaman kita, kepandaian kita, itu ya anugerah sebenarnya bonus. Karena yang bisa kita lakukan hanya belajarnya. Maka ayo kita mulai ya, nawaitunya belajar. Baik. Mulai, ambil nafas sebentar untuk memfokuskan perhatian. Saya awali dari definisi eksistensi itu sendiri. Jadi eksistensi itu dari kata-kata ex dan sistens. Ini kalau kata sistens ini dari kata kerja sisto yang artinya berdiri. Kalau ex artinya keluar. Jadi eksistensi berarti kedirian. Atau sering kita artikan keberadaan kita yang sifatnya otentik, unik. Jadi kalau teman-teman sering mendengar jadilah dirimu sendiri, jangan terpengaruh orang lain, hiduplah versi yang engkau inginkan. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan eksistensi. Jadi orang yang hidupnya tidak versi dirinya bisa dikatakan berarti dia tidak eksis. Tidak eksis kalau secara literal mungkin disebut tidak ada. Kalau pakai peribahasa Arab mungkin bisa dengan kalimat wujuduhu ka'adamihi. Adanya seperti tidak adanya. Ini menunjukkan orang yang tidak eksis. Nah, kalau eksistensialisme dalam gagasannya Karl Jaspers nanti fokusnya pada pencapaian eksistensi, bukan ontologi eksistensi. Jadi nanti dalam gagasannya Jaspers ini, eksistensi seseorang itu bukan sesuatu yang harga jadi atau harga mati. Tadi kan saya bilang, eksis itu ya hidup versiku, versi yang kita inginkan. Nah, dalam pendapatnya Jasper, yang kita inginkan itu tidak ada harga matinya. Jadi hidup ini selalu berproses. Mungkin versi terbaik diri kita, zaman kita kecil beda dengan zaman sekarang. Jadi eksistensi itu capaian-capaian dalam hidup kita. Bukan ada paket jadinya atau ada rumus bakunya. Rumus baku itu misalnya, oh sampean ini harusnya jadi orang yang seperti ini, bla bla bla. Itu yang enggak. Versi diri kita itu sesuatu yang bisa berubah, bisa berkembang. Jadi kita yang dulu mungkin beda dengan kita yang sekarang. Eksis 10 tahun yang lalu mungkin beda dengan eksis sekarang. Jadi ini eksistensi itu sifatnya capaian demi capaian, bukan standar baku atau pola baku yang tidak berubah. Nah, makanya di situ kemudian dijelaskan eksistensi itu tidak semata-mata bisa dilihat dalam aspek empirisnya saja. Jadi aku yang sejati itu tidak bisa hanya dilihat dari luarnya saja, tapi juga itu gabungan antara pikiran, keinginan, kesadaran, cita-cita hidup. Itulah paket diri kita. Jadi membaca seseorang, eksistensi seseorang itu tidak bisa dari luarnya saja. Tapi harus utuh. Kesadarannya, cita-citanya, keinginannya, itulah nanti eksistensi. Yang kedua, eksistensi itu bukan sesuatu yang diwariskan. Eksistensi itu bukan kok terus diberikan begitu saja, tetapi sesuatu yang kita upayakan. Jadi sesuatu yang kita raih, kita capai.
Nah, meskipun tentu saja dalam mencapai atau mewujudkan eksistensi ini, kita mempertimbangkan berbagai hal. Termasuk mungkin masyarakat sekeliling kita, mungkin juga sejarah masa lalu, mungkin juga buku-buku yang kita baca, dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya eksistensi itu perwujudan dari cita-cita, keinginan, kesadaran kita yang sifatnya senantiasa berkembang dari capaian ke capaian dalam berbagai kemungkinan. Jadi yang pertama ini ya, ini kesadaran awal. Paling tidak kita paham sekarang apa itu yang disebut eksis. Jadi tidak harus orang eksis itu orang yang misalnya followernya banyak, pengikutnya banyak, seperti logika kita hari ini. Meskipun begitu ya tidak selalu yang followernya banyak berarti tidak eksis. Yang penting parameternya eksis itu ketika seseorang menampilkan dirinya, mewujudkan dirinya sesuai kesadaran dan visi hidupnya. Itulah nanti yang disebut orang eksis. Makanya nanti Karl Jaspers ini membedakan antara existence dan existence. Yang satu pakai C, yang satu pakai Z. Jadi kalau existence yang pakai C, dalam bahasa Inggris ya, existence ini, itu kenyataan diri kita. Sementara kalau existence yang pakai huruf Z, ini adalah proses mengada. Proses mengada itu perwujudan diri kita sesuai visi dan keinginan kita. Kalau existence yang pakai C tadi sifatnya temporal, duniawi, empiris, fenomenal, terikat oleh ruang dan waktu. Ini yang oleh Jaspers disebut Dasein. Dasein itu beda ya dengan definisi Daseinnya Heidegger. Kalau Daseinnya Jaspers ini, Dasein itu keberadaan empiris manusia. Sejauh dia bisa dilihat dan diobservasi dari luar. Jadi kalau eksistensi yang pakai C ini manusia sebagai fakta, sebagai objek. Jadi kalau kita belajar tentang seseorang baik sebagai individu atau sebagai makhluk sosial secara umum, ini namanya eksistensi. Misalnya ya, saya belajar tentang atau menjelaskan seorang teman, misalnya temanku yang ini, dia itu orangnya pemarah. Meskipun demikian, dia ini setia pada kebenaran. Meskipun demikian, dia ini kita jelaskan secara deskriptif. Loh, yang kita jelaskan ini namanya existence. Penjelasan kita itu menjelaskan seseorang yang itu manusia, yang eksis, yang tampak dari luar, yang kita observasi. Yang itu pasti saja sifatnya temporal, fenomenal, berada dalam ruang dan waktu. Beda dengan eksistensi ini. Kalau eksistensi ini sifatnya berkembang, proses. Jadi pembacaan kita itu tidak akan memadai untuk membaca seseorang di level eksistensi ini. Mengapa? Karena dia selalu berkembang, dia selalu berubah. Misalnya tadi saya mendeskripsikan temanku itu orangnya pemarah, orangnya begini. Loh, itu kan tadi. Sekarang mungkin sudah berubah lagi. Kenapa? Karena dia juga existence. Tidak sekedar existence pakai C. Jadi dia juga makhluk yang berkembang. Dia menghayati hidupnya dan terus bertindak sesuai pilihan-pilihannya sendiri. Makanya mungkin tadi kita sudah klaim dia pemarah. Tiba-tiba kok, lu sekarang kok sabar ya? Berarti dia sekarang berubah. Terus kita menjelaskan, oh dia ini sekarang berubah jadi sabar. Tapi ini kok marah lagi, ada kasus apa sekarang marah lagi. Ya itulah manusia. Jadi penjelasan-penjelasan kita yang objektif tentang dia itu selalu terikat dalam ruang dan waktunya sendiri. Sementara dia sendiri sebagai manusia terus berkembang. Dia bertindak sesuai pilihan-pilihan hidupnya sendiri.
Jadi ini penting kita bedakan diri kita sebagai fakta yang kelihatan dengan diri kita sebagai makhluk yang bebas, yang terus-menerus bertindak sesuai keinginan kita, sesuai pilihan-pilihan kita. Diri kita sebagai fakta yang objektif saja, itu namanya existence, menggunakan C, dan diri kita sebagai makhluk yang menghayati hidup, kemudian memaknai dan secara bebas bertindak sesuai pilihan-pilihan kita, itu namanya existence. Nah, jadi ngerti bedanya ya sekarang antara existen dan existence. Kalau dibunyikan ya sama, kalau dilihat tulisannya baru kelihatan bedanya. Paling tidak teman-teman ngerti sekarang, yang menjelaskan manusia itu bisa dari dua dimensi ini. Kalau teori-teori sebelumnya mungkin menjelaskan manusia itu ya deskriptif saja, eksistensinya yang kelihatan saja. Sehingga kita sering tidak adil pada seseorang. Orang kita beri label-label, kita beri stereotype. Kita tidak melihat bahwa dia ini mungkin berubah, mungkin berkembang. Wong dia manusia, ada aspek eksistensinya. Oke, semoga bisa ditangkap ya. Kalau tidak ditangkap, yuk nanti diulang lagi. Dua dimensi manusia ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk eksis, dalam pikirannya Karl Jaspers, manusia itu memerlukan 3 modal. Jadi manusia memerlukan 3 hal untuk dia bisa eksis sebagai manusia. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini berarti orang yang punya visi hidup, punya arah, tahu tujuannya mau kemana, ngerti apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan. Ini namanya orientasi. Jadi kalau orang yang punya orientasi itu kalau ditanya dia bisa jawab. Sampean ingin apa, cita-citanya ingin mewujudkan apa, targetnya apa, hidupnya diarahkan kemana. Ini bisa jawab. Berarti orang ini punya orientasi. Hidupnya tidak asal saja, ikut arus saja. Tapi dia bisa tahu arahnya kemana, tujuan hidupnya apa. Ini orang punya orientasi. Syaratnya apa, cirinya apa orang punya orientasi ini ya biasanya ya dia ini ngerti ilmunya, punya pengetahuan. Jadi kenapa kok tujuanku ke sana, biasanya dia punya dasar pengetahuannya. Misalnya ada orang, Pak, menurut saya hidup di dunia ini tidak penting. Yang penting itu akhirat nanti loh Pak. Yang penting itu bagaimana kita dekat dengan Allah. Jadi apapun yang saya lakukan dalam rangka mendekat pada Allah. Ini kan ciri orang yang punya orientasi, ngerti arah. Atau misalnya, Pak, saya hidup ini kalau sekarang menderita tidak apa-apa, tapi besok 40 ke atas saya harus sudah mapan. Saya harus sudah mampu hidup sendiri secara mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. Jadi sekarang saya berjuang menuju ke sana. Nah, ini orang yang punya orientasi. Pasti dia punya dasar, punya alasan mengapa harus begitu. Jadi syaratnya orang bisa eksis itu ya dia harus punya orientasi. Hidupnya tidak asal, punya visi, punya tujuan. Yang kedua, eksistensi. Eksistensi ini semacam suluknya kalau dalam tasawuf ya. Jadi eksistensi ini bagaimana kita mewujudkan visi tadi. Bagaimana kita menghidupkan orientasi tadi. Kalau memang orientasi hidupmu lillahi ta'ala untuk Allah saja ke akhirat, sekarang apa yang engkau tampilkan, apa yang engkau jalankan, apa yang engkau lakukan. Itulah namanya eksistensi. Seperti saya jelaskan tadi, orang kalau ingin eksis itu ya harus punya orientasi yang jelas. Jadi eksistensi ini mewujudkan orientasi yang tadi. Segala yang kita lakukan dalam rangka menjalankan atau mewujudkan visi hidup yang sudah kita yakini, yang sudah kita tetapkan.
Jadi ada orientasi, ada eksistensi. Yang ketiga ada transendensi. Kalau transendensi ini nanti ada penjelasan banyak di belakang. Nanti kita jelaskan agak detail. Transendensi itu sesuatu yang melampaui diri kita. Jadi transendensi itu proses melampaui diri. Manusia itu punya banyak keterbatasan-keterbatasan. Nanti dijelaskan juga apa saja keterbatasannya manusia, dan proses melampaui keterbatasan duniawinya itulah namanya transendensi. Jadi mudahnya transendensi itu kita mengorientasikan, mengarahkan hidup kita melampaui batas-batas rasional kita, batas-batas empiris hidup ini. Itu namanya transendensi. Kayak kita tadi ya, pokoknya Pak, saya akan menyandarkan semua peristiwa yang saya alami kepada Allah saja. Ini proses transendensi. Apa yang saya lakukan akan saya arahkan langsung menuju akhirat. Ini proses transendensi. Jadi nanti kita jelaskan lebih detail tentang transendensi ini. Jadi ini proses kesadaran yang sifatnya melampaui batas-batas rasional, batas-batas empiris. Mengapa harus dilampaui? Nanti kita jelaskan. Apa harus sampai melakukan transendensi? Karena kalau dalam filsafatnya Karl Jaspers, justru manusia nanti bisa eksis kalau orientasi hidupnya tidak sekedar eksistensi, tapi juga transendensi. Kalau hanya mengejar eksistensi, akan sangat terbatas sekali hidupnya manusia itu. Jadi perlu dicatat ya teman-teman, Pak. Kok tadi ilustrasinya rasanya mengarah pada Tuhan, akhirat, dan lain-lain. Ya, karena Karl Jaspers ini salah satu filosof eksistensialis yang teistik. Jadi eksistensialis yang menerima agama, menerima Tuhan. Mirip, kita kan sering sekali membahas Muhammad Iqbal dari India, Pakistan. Itu kan ya pemikir eksistensialis. Tapi beliau juga sangat religius. Nah, ini Karl Jaspers itu juga termasuk yang semacam itu. Jadi dia menerima hal-hal yang transenden di luar diri manusia, juga Tuhan, tapi tentu saja dengan penjelasan dia sendiri. Jadi ini menerima yang ilahi. Beda nanti misalnya dengan Sartre atau dengan Nietzsche. Baik, jadi modalitas eksistensial manusia, modal yang harus dia miliki untuk eksis, menurut Jaspers ada 3. Yang pertama, orientasi hidup. Yang kedua, eksistensi, yaitu upaya mewujudkan orientasi tadi. Dan yang ketiga, transendensi. Transendensi itu upaya melampaui sekedar yang rasional dan empiris yang terbatas dalam hidup manusia. Ini dulu untuk transendensi, nanti kita jelaskan di belakang. Jadi manusia itu ada eksistens dan eksistens, dua sisi dirinya, yang satu faktual, yang satu berproses terus-menerus. Yang ini memerlukan 3 modal, yaitu orientasi, eksistensi, dan transendensi. Nah, orang yang eksis nantinya, seperti penjelasan tadi ya, orang eksis itu kan berarti orang yang menghidupkan visinya sendiri yang unik, menghidupkan keinginan, cita-cita, kebaikan, kebenaran versi dirinya. Maka dalam aspek eksistensi itu pasti ada keragaman. Jadi mengapa ada keragaman? Ya setiap orang punya visi sendiri-sendiri, punya pandangan dunia sendiri-sendiri. Sehingga respon setiap orang terhadap hidup ini itu ya pasti saja macam-macam. Ini nanti yang membuat Jaspers tidak setuju adanya satu sistem ontologi, sistem
penjelasan tentang realitas yang sifatnya universal. Jadi kalau ada orang bilang dunia ini bla 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 bla, atau ada orang menjelaskan hidup ini seperti ini, itu kalau versinya Jaspers itu versi-versi dari masing-masing yang punya pendapat. Jadi setiap orang punya pandangannya sendiri. Setiap orang adalah subjek yang mempersepsi objek sesuai yang dia inginkan, sesuai kacamata yang dia pakai. Jadi setiap orang ini kan subjek yang beda-beda. Fakta dan fenomena yang dilihat mungkin sama. Tapi karena visi hidup, pandangan dunia kita beda-beda, akhirnya hasil dari persepsi, hasil dari relasi kita berhadapan dengan hidup ini beda-beda. Contohnya mudahnya gini deh, ini sekarang lagi rame-ramenya cerita perang antara Rusia dan Ukraina. Itu mungkin di antara teman-teman ada beda-beda pendapat, beda-beda persepsi. Yang satu melihat apanya kemudian berkomentar begini, yang satu mungkin melihat hal yang sama tapi komentarnya tidak sama dengan yang tadi. Masing-masing punya pandangan sendiri. Mengapa? Karena setiap orang punya visi hidup, setiap orang punya daya hidup, setiap orang punya keinginan hidup yang beda-beda. Jadi setiap orang adalah subjek dari objek-objek yang dia baca, yang dia pahami. Jadi ketika semua orang ingin eksis, tentu saja buahnya adalah keragaman. Ada banyak persepsi, ada banyak pandangan tentang hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, tidak mungkin ada satu narasi, satu sistem yang umum, universal, yang penjelasannya mencakup pandangan semua orang. Para filosof itu kan menjelaskan dunia kan juga macam-macam, teman-teman. Kalau belajar filsafat kan tiap tokoh punya penjelasan sendiri-sendiri. Itulah contoh paling sederhana dari keragaman itu. Mana yang paling benar? Dia masing-masing benar dalam perspektifnya sendiri-sendiri. Jadi inilah hubungan antara eksistensi dan keragaman. Baik. Nah, sekarang kita lanjut yang tadi akan saya jelaskan hubungan antara eksistensi dan transendensi. Jadi mudahnya begini, kita ini kan hidup ini memanfaatkan akal kita, panca indera kita untuk merespon lingkungan, kenyataan di sekeliling kita. Cuma kan tidak semua hal bisa kita pahami, tidak segala hal bisa kita tangkap dengan alat-alat metode empiris rasional. Empiris itu yang fakta-fakta, rasional itu yang masuk akal, yang kita miliki. Ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Ada banyak hal yang tidak bisa kita jangkau dalam hidup ini. Nah, oleh karena itu, menurut Karl Jaspers, ini kan tidak ada kan orang yang ngerti segalanya, tidak ada orang yang tahu segala hal. Dalam hidup ini ada banyak sekali hal-hal yang masih misterius, yang tidak bisa kita jangkau. Nah, kata Jaspers, menghadapi batas yang tidak bisa kita lampaui ini ada dua jalan. Yang pertama sudah kita menyerah, memang manusia itu terbatas. Nah, ada yang kedua. Yang kedua ini kata Jaspers namanya leap of faith. Kita melakukan lompatan keimanan. Inilah nanti yang disebut transendensi. Kita melompat, kita tidak melakukan proses normal seperti kalau kita memahami hal-hal yang terjangkau tadi dengan metode ilmiah, dengan metode rasional. Tapi kita melakukan lompatan keimanan.
Nah, inilah yang disebut transendensi. Meskipun dengan melakukan lompatan keimanan ini, ya tentu saja seseorang melanggar kebebasannya. Manusia itu kan bebas. Dia bisa melakukan pilihan-pilihan apa saja sesuai yang dia inginkan. Tapi ternyata orang itu ketika ingin menggunakan kebebasannya sebebas-bebasnya, dia sering ketemu dengan hal-hal yang tidak terjangkau, yang tidak bisa dia atasi. Ya banyak kan kita ini bisa melakukan apa saja, bisa memikirkan apa saja, tapi juga sangat banyak hal yang sebenarnya kita ingin tapi tidak bisa. Sebenarnya kita ingin menjangkau tapi tidak mampu. Disitulah gunanya leap of faith. Jadi meskipun untuk itu seseorang nabrak kebebasannya, tapi tidak masalah. Kebebasannya dilanggar asalkan apa? Dia ketemu dengan yang namanya authentic existence. Jadi hakikat dirinya yang otentik. Jadi atau mudahnya ya karena ini mungkin yang mendengarkan ngaji kan sebagian besar orang beragama yang percaya dengan hal-hal yang spiritual, transenden, di luar yang fisik, yang rasional. Nah, leap of faith itu antara lain termasuk kita mengarahkan orientasi hidup pada yang transenden tadi. Kalau dalam agama ya antara lain menuju yang ilahiyah, menuju Tuhan. Jadi versinya Jaspers, eksis itu ketika kita mewujudkan diri kita untuk eksis sesuai yang kita inginkan, itu hakikatnya adalah perjalanan menuju yang transenden. Mengapa begitu? Keinginan kita kan banyak. Kita ingin ini, ingin itu, ingin paham ini, ingin paham itu, ingin mewujudkan ini, ingin mewujudkan itu. Tapi ternyata terus kita kepentok. Ada banyak hal yang kita tidak mampu, ada banyak hal yang kita tidak tahu. Ingin tahu pun terbatas. Akhirnya apa yang kita lakukan? Leap of faith. Jadi kita kemudian bergerak ke arah yang di luar batas tadi. Itulah namanya transendensi. Yang di luar batas tadi, mau tidak mau, bisanya kita imani. Mengapa kok kita imani? Karena pikiran kita dan juga metode-metode empiris ilmiah yang kita miliki tidak bisa menjangkau ke sana. Jadi, dengan melakukan lompatan ke arah yang transenden, sekarang kita lebih tahu, lebih tercerahkan hidup ini. Dibandingkan kalau hanya mengandalkan akal kita atau yang ilmiah, yang empiris tadi. Karena terbukti ternyata metode empiris ilmiah kita seringkali mentok dalam batas-batas yang tidak bisa kita lewati. Disitulah pentingnya proses transendensi namanya. Baik, silahkan ambil nafas dulu sebentar. Semoga tidak bingung ya. Jadi kita itu ingin eksis, mewujudkan keinginan-keinginan kita, orientasi hidup kita. Ternyata ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak semulus yang kita inginkan. Yang tidak semudah yang kita harapkan. Ada titik-titik batas yang kita tidak mungkin menjangkaunya. Kita mau menyerah saja atau ambil strategi yang lain. Strategi yang lain itu ya transendensi tadi. Melakukan leap of faith. Lompatan keimanan. Jadi geser ke arah keimanan, wong yo akal empiris sudah tidak berdaya. Itulah namanya transendensi.